Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat malam. malam juga. Selamat malam Pak Gomez dari Timor Leste. Ya, selamat malam, Pak Seman. Selamat malam ya. Malam Bu ini, selamat malam, Pak Manciur. Selamat malam. Selamat malam Pak Desmen, Pak Gomez, teman-teman semua di waktu Selamat Indonesia malam Timur. semua. Selamat Selamat malam. malam semuanya. Semangat, semangat 5 pihak. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Iya. Selamat malam Bapak Ibu, selamat bergabung di dalam acara Zoom kita pada malam hari ini. Kita sudah cukup waktu mentoleransi waktu 5 menit dan saatnya kita akan mendengarkan pemaparan buku bijak sharingnya dari Bapak Asman. Dan Bapak Asman ini adalah Ketua HK juga KANE untuk wilayah Jayapura. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Monggo. Oke, terima kasih atas waktunya diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. Mari kita mengucapkan syukur pada malam hari ini kita bisa berkumpul Zoom buku bijak dan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Langsung saya mulai saja untuk membacakan buku bijak Bapak Ibu. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Ciri-ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi di sini penjabarannya Bapak Ibu, pemimpin hebat itu belum tentu bijak karena dia kalau mengambil keputusan pun tidak mengikuti saran atau pendapat orang lain, tapi dia semaunya sendiri karena sudah merasa hebat. Beda dengan pemimpin yang bijak. Pemimpin bijak itu kalau mau ngambil keputusan selalu mementingkan untuk kepentingan umumnya. Jadi tidak untuk kepentingan diri sendiri. Biasanya kalau orang hebat itu egonya tinggi, tapi kalau orang bijak itu selalu rendah hati dan mengambil kebijakan yang tepat. Ciri pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita berjalan dengan tujuan yang sudah direncanakan dengan baik, maka dari itu kita melangkah dengan pasti. Tidak bertinju sembarangan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita tidak melangkah sembarangan. Jadi kita tidak berjalan semaunya sendiri, tapi kita berjalan dengan tujuan yang baik dan sudah direncanakan dengan baik.
selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Nah, seperti pada malam hari ini Bapak Ibu, kita berlatih untuk menjadi kepemimpinan setiap hari, pagi, sore, selalu ikut Zoom untuk melatih diri kita. Perlombaan bukan lomba lari cepat, akan tetapi lari jarak jauh. Akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jadi di sini, di buku ini dikatakan bahwa kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba jarak jauh. Nah, karena kita ini sekarang sudah eh, menjalankan visi misi dari PT KLPI, jadi kita boleh juga lari jarak cepat. Nah, tapi dengan perhitungan yang matang supaya kita beramai-ramai untuk menjaga stamina kita bareng-bareng supaya nyampe tujuan. Nah, apalagi ini Bapak Ibu ya, sekarang sudah terbentuk HK, ketua HK. Nah, ini kita harus berlari cepat supaya nyampe tujuannya. Jangan seperti minuman bersoda yang dikocok. Nah, dalam arti gini, jangan seperti minuman yang bersoda ini, artinya kalau Coca-Cola itu kita kocok, begitu kita buka tutupnya, langsung dia keluar busanya, habis itu langsung hilang. Nah, ibaratnya tadi pagi yang disebutkan Pak Wayan, jangan seperti panas-panas tai ayam. Bahasa Jawanya begitu ya, bahasa Jawa itu. Jadi panas sebentar, habis itu hilang. Cara jaga stamina, andalkan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita untuk menjaga stamina itu selalu mengandalkan Tuhan. Jangan lupa kita mau melangkah, mau melakukan apapun, kita harus mengandalkan Tuhan. Doakan goal, strategi, dan tim. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang kita jangan lupa mendoakan goalnya setelah andalkan Tuhan, kita mendoakan goal dan strategi kita, strategi dan tim. Doakan leader, lah ini Bapak Ibu ya. Doakan orang-orang yang memberi informasi kepada kita supaya beliaunya tetap semangat dan sehat selalu dalam menjalankan visi misinya PT KLPI. Percaya perusahaan. Nah, ini Bapak Ibu ya yang harus kita renungkan juga. Kita harus percaya sama perusahaan karena perusahaan ini sudah menyediakan sistem. Nah, ini percaya kepada sistem. Karena perusahaan sistemnya sudah oke dan kita tinggal menjalankan dan menduplikasikan. Percaya kepada leader. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Kita selalu percaya kepada leader yang menginformasikan kepada kita. Ikuti prosedur. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita di PT KLP ini harus mengikuti prosedurnya supaya kita betul-betul mengarah menuju yang akan dituju. Karena di PT KLP ini uh, perusahaannya sudah menyediakan yang baik untuk kita. Komitmen dan resisten. Nah, ini Bapak Ibu, kita harus komitmen dan tumak nina. Kita harus komitmen dalam menjalankan program PT KLPI dan nempel. Nah, ini nempel ke semua tuh. Bapak Ibu ya, terutama kita nempel kepada Tuhan supaya kita dikasih jalan yang terbaik dan nempel kepada perusahaan dan nempel kepada leader-leader kita supaya kita mendapatkan info-info yang valid tentang program PT KLPI. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Nah, ini Bapak Ibu yang kita tidak tahu besok, lusa, malam yang akan datang misteri. Jadi kita harus selalu berdoa. Mau kemanapun, mau pergi kemanapun, kita harus selalu berdoa supaya kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik yang tidak kita inginkan. Karena masa depan itu misteri. Pemimpin yang fokus dengan goal tidak mudah capek, kecewa, males, kesel, dan bosan. Nah, ini Bapak Ibu ya, yang kita kalau pemimpin yang fokus ini tidak ada rasa kecewa atau rasa males atau rasa capek, kesel, dan bosan. Tetapi namanya manusia itu pasti ada. Nah, itu wajar lah. Tapi kita dalam menjalankan program PTPKLP ini
Walaupun kita perjalanan jauh, kalau kita di sana tidak diterima dengan baik, ya kita tetap mengucapkan syukur lah. Dalam arti rasa kecewanya ini kita hilangkan supaya kita tetap uh, fresh dan sehat selalu. Oke, Bapak Ibu, kita melanjut ke halaman tanggal 28. Untuk hari ini mau saya bacakan tanggal 28. Orang jahat lari tanpa ada yang mengejarnya, tetapi orang jujur berani seperti singa. Nah ini. Jadi di sini maksudnya kalau orang jahat itu lari tidak ada yang mengejarnya, tapi kalau orang jujur itu selalu berani, Bapak Ibu ya. Kayak singa itu, jadi istilahnya tidak takut akan hadapan atau tantangan karena orang jujur. Jadi ibaratnya seperti singa, jadi berani. Kalau bangsa berdosa, penguasanya berganti-ganti. Kalau pemimpin bijaksana, bangsa akan bertahan dan tetap jaya. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau bangsa itu berdosa, itu penguasanya selalu berganti-ganti. Tetapi kalau pemimpinnya bijaksana, bangsa ini akan berjaya dan bertahan. Penguasa menindas orang miskin seperti hujan lebat yang merusak panen. Nah, ini yang dimaksud penguasa nindas orang miskin ini ibaratnya orang yang sudah mempunyai kekuasaan itu semaunya sendiri. Jadi akhirnya seperti hujan lebat yang merusak tanaman. Jadi akhirnya seperti hujan yang lebat sekali, kita punya tanaman itu akan rusak. Karena ini orang yang penguasa ini seenaknya sendiri dalam melakukan tindakan. Siapa mengabaikan hukum melihat orang jahat, siapa mentaati hukum menentang orang bejat. Siapa mengabaikan hukum memihak orang jahat, berarti ini siapa yang memihak hukum ini memihak orang jahat, siapa yang mentaati hukum menentang orang bejat. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kalau orang yang mentaati hukum itu biasanya memang uh, banyak tantangannya juga. Jadi menentang orang yang bejat itu menentang orang-orang yang mengabaikan hukum dan memihak orang jahat ini selalu ditentang. Jadi orang yang mentaati hukum itu orang yang bijaksana. Keadilan tidak dipahami orang durhaka, tetapi orang yang menyembah Tuhan sungguh-sungguh memahaminya. Nah ini kembali Bapak Ibu ya, keadilan itu tidak dipahami kepada orang-orang yang durhaka, pada orang-orang yang sombong, yang uh, curang dalam arti yang cuek, tetapi orang yang menyembah Tuhan selalu dan sungguh-sungguh memahaminya. Jadi orang yang selalu mendekatkan diri sama Tuhan, nah berarti dia selalu memahaminya. Lebih baik orang miskin yang tulus hatinya daripada orang kaya yang curang. Nah ini Bapak Ibu. Lebih baik orang miskin yang tulus hatinya. Jadi gini, Bapak Ibu ya pengertiannya orang miskin itu selalu tulus hatinya, dia walaupun keadaannya kurang, itu berbaginya masih ada daripada orang kaya yang curang. Jadi orang kaya ini biasanya dia ogah-ogahan, semaunya sendiri, nggak mempentingkan lingkungan atau tetangga kita yang membutuhkan. Tapi orang miskin selalu tulus, walaupun hanya punya sedikit, dia selalu mau berbagi. Pemuda yang mentaati hukum adalah orang bijaksana, tetapi orang yang bergaul dengan orang pemboros memalukan ayahnya. Di sini pemuda ini dalam arti dia selalu taat dan bijaksana. Orang yang bergaul dengan orang yang pemboros itu memalukan ayahnya. Jadi kalau pemuda ini bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, istilahnya akan memalukan ayahnya sendiri. Siapa menjadi kaya karena mengambil rente dan mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Kekayaan akan jatuh kepada orang yang berbelas kasihan terhadap orang miskin.
siapa yang menjadi kaya. Nah, ini Bapak Ibu, siapa yang menjadi kaya tapi mengambil atau mengeruk keuntungan itu semaunya sendiri, sebanyak-banyaknya, tapi kekayaan akan jatuh. Akhirnya dia kekayaannya akan jatuh dengan sendirinya karena caranya yang kurang baik. Akan jatuh. Kekayaan akan jatuh kepada orang yang berbelas kasihan terhadap orang lain. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi orang yang rendah hati, sering menolong orang, nah ini akan mendapatkan yang terbaik. Jika engkau tidak mentaati hukum, Allah, jika engkau tidak mentaati hukum Allah, Allah pun akan merasa muak terhadap doamu. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau tidak mau mentaati hukum atau tidak mau mentaati hukum itu Allah akan murka. Maka dari itu Bapak Ibu kita harus selalu ingat dan selalu berbijaksana dan kita harus selalu mentaati supaya Allah akan melindungi kita. Karena ini kalau tidak mentaati hukum, Allah akan murka atau muak kepada terhadap doamu. Jadi terhadap doa-doa orang yang kurang baik tadi. Siapa membujuk orang jujur supaya berbuat jahat, ia sendiri jatuh ke dalam perangkap. Orang yang murni hatinya akan diberkati sehingga bahagia. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau kita sering membujuk orang yang jujur supaya berbuat tidak bagus, jadi akhirnya menjadi jahat dan ia sendiri jatuh ke dalam perangkatnya. Akhirnya orang-orang yang membujuk ini akan jatuh pada perangkatnya karena perbuatannya sendiri. Tapi kalau orang yang murni hatinya akan diberkati sehingga dia bahagia. Nah ini Bapak Ibu. Kalau orang yang tulus, selalu tulus berbagi, dia akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidupnya bisa bahagia. Orang kaya selalu merasa dirinya bijaksana, tetapi orang miskin yang berbudi tahu siapa dia sebenarnya. Nah ini orang kaya selalu merasa dirinya itu baik Bapak Ibu ya. Jadi dia merasa karena sudah kaya dia melakukan atau membuat dia merasa lebih baik dan bijaksana. Tetapi orang miskin yang berbudi tahu siapa dia sebenarnya. Jadi orang miskin ini yang berbudi luhur dia lebih tahu dia. Bila orang baik berkuasa, semua orang senang. Kalau orang jahat memerintah, rakyat bersembunyi. Nah ini Bapak Ibu ya. Kalau orang baik yang berkuasa itu semuanya akan senang. Tetapi kalau orang jahat yang berkuasa, rakyatnya akan bersembunyi. Jadi rakyatnya akan takut lah ibaratnya seperti itu ya. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihi Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Kalau kita sering menyembunyikan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan sengaja maupun tidak, itu akan tidak beruntung ya. Tapi kalau kita mengakui perbuatan kita dan bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dia akan selalu dikasih. Hormatilah Tuhan selalu, maka engkau akan bahagia. Jika engkau melawan dia, engkau mendapatkan celaka. Nah, di sini maksudnya Bapak Ibu ya, kita harus menghormati kepada Tuhan selalu dan kita harus eh, yang baik bertingkah laku kepada sesama kita supaya Tuhan meng, ngasih kita yang terbaik dan meridhoi kita perbuatan kita juga dan akan bahagia supaya kita menjadi orang-orang yang betul-betul di banyak orang yang suka supaya kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Jika engkau melawan dia, engkau mendapat celaka. Artinya ini kalau kita selalu dikasih nasihat dan melawan, apalagi meninggalkan Tuhan, kita akan mendapat sebaliknya, akan celaka. Orang jahat yang berkuasa atas orang yang berkekurangan, seperti singa yang menggaung atau beruang yang menyerang. Jadi orang jahat yang berkuasa ini selalu berkuar-kuar seperti singa dan yang menggaung Bapak Ibu ya. Jadi dia merasa berkuasa, jadi dirinya akan
seperti singa yang menggaung. Jadi dia terlalu komentar yang menggaung tinggi dan dia merasa berkuasa. Penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal yang sehat. Penguasa yang membenci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Nah, penguasa yang menindas orang lain tidak mempunyai akal yang sehat. Jadi penguasa di sini maksudnya Bapak Ibu ya, kalau kita merasa dikasih kekuasaan, kita jangan semaunya sendiri ke orang lain supaya kita menjadi orang yang baik. Dan ini penguasa yang benci kecurangan, yang orang yang benci kecurangan akan memerintah bertahun-tahun. Jadi orang yang jujur dan orang yang tidak suka dengan kecurangan, dia akan memerintah bertahun-tahun. Seorang pembunuh akan merasa dikejar terus sampai ajalnya. Tak seorang pun dapat menahan dia. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau seorang pembunuh ini, walaupun dia lari, walaupun dia tidak ada yang ngejar, dia akan merasa dikejar terus sampai ajalnya karena dia selalu terbayang-bayang perbuatannya sendiri. Orang yang hidup tanpa celah akan selamat. Orang yang berliku-liku hidupnya akan jatuh. Nah, di sini maksudnya orang yang hidup rajin dan bekerja dan mengikuti aturan dan taat pada Tuhan, dia akan selamat. Tapi orang yang berliku-liku, orang yang sering berbelok-belok dan eh, melakukan hal yang tidak baik, dia akan hidupnya akan jatuh. Petani yang bekerja keras akan cukup makanan, orang yang membuang-buang waktu akan berkekurangan. Nah, ini maksudnya kalau kita jadi petani atau kita ibaratnya bekerja keras akan cukup untuk makanan, tapi orang yang membuang waktu, nah kita maksudnya kita waktu-waktu yang ada ini kita sia-siakan, maka kita akan kekurangan. Orang jujur akan diberkati Tuhan, tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari hukuman. Jadi di sini orang yang berbaik hati, orang yang berbijaksana itu akan selalu diberkati Tuhan. Tetapi orang yang ingin cepat kaya tak luput dari hukuman karena ini tak luput dari hukuman karena dia melakukan hal yang tidak baik, yang tidak patut untuk dilakukan. Tidak baik membeda-bedakan orang, tetapi ada juga hakim yang mau berlaku curang hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Nah ini Bapak Ibu ya, kalau kita membeda-bedakan itu perbuatan yang tidak baik. Tetapi di sini bukan rahasia umum lagi, hakim yang mau bercurang itu hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Jadi imbalannya uang sogok lah kayak begitulah kalau sekarang bukan rahasia umum lagi. Orang yang loba ingin cepat kaya, ia tak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Nah ini Bapak Ibu ya, orang yang loba, ini saya kurang begitu paham ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan loba ini. Orang yang memberi teguran akhirnya lebih dihargai daripada orang yang memberi sanjungan. Nah ini Bapak Ibu, orang yang memberi peringatan atau teguran kepada kita itu lebih dihargai karena dia lebih baik dalam penyampaiannya daripada orang yang memberi sanjungan. Nah, ini sanjungan ini biasanya bisa menjatuhkan juga ini Bapak Ibu ya. Siapa mencuri dari orang tuanya dan menyangka itu bukan dosa, sama dengan pencuri lainnya. Nah, di sini walaupun kita milik orang tua atau milik saudara kita sekeluarga serumah, kalau kita namanya nyuri, nah itu berarti seperti halnya orang yang mencuri di luaran sana, Bapak Ibu ya, tetap berdosa. Karena apa? Itu walaupun milik orang tua sendiri, ya seharusnya kita harus pamit dan izin minta atau bagaimana supaya baik, supaya tidak seperti pencuri-pencuri di luaran sana. Engkau lebih beruntung apabila percaya kepada Tuhan. Nah ini Bapak Ibu. Biasanya orang kalau egonya tinggi, mementingkan diri sendiri itu akan menimbulkan perselisihan. Dalam arti kita di sini
pertengkaran ya. Tapi engkau lebih beruntung apabila percaya kepada Tuhan. Nah ini Bapak Ibu kembali supaya kita semuanya berjalan dengan baik dan diridhoi dalam melakukan hal suatu apapun dalam perjalanan hidup kita. Siapa mengandalkan pendapatnya sendiri, tidak punya akal yang sehat. Siapa mengikuti ajaran orang bicarakan pendapatnya sendiri, tidak punya akal sehat. Jadi Pak Asman, tutup videonya saja, suaranya putus-putus. di sini maksudnya Bapak Ibu ya, kita tidak boleh mengandalkan, saya ulangi lagi, siapa mengandalkan pendapat sendiri, tidak punya akal yang sehat. Siapa mengikuti ajaran orang bijak akan selamat. Jadi di sini Bapak Ibu ya, kita jangan mengandalkan pendapatan kita sendiri. Kita tidak boleh merasa kita bisa dan egonya kita harus dibuang supaya akal kita menjadi sehat. Karena siapa mengikuti ajaran yang bijaksana akan selamat. Jadi kita harus bijaksana supaya mengikuti ajaran yang baik supaya jadi bijaksana dan selamat. Siapa memberi kepada orang miskin tidak akan kekurangan. Siapa menutup mata terhadap kebutuhan orang miskin akan kena kutukan. Nah ini Bapak Ibu ya, kita ibaratnya memberi kepada orang miskin ini, kita ibaratnya memberikan yang terbaik supaya kita dapat yang terbaik juga. Kalau kita menutup mata, kebutuhan orang miskin akan kena kutukannya. Dalam arti kita akan berdosa. Supaya kita tidak nutup mata, ya kita harus melakukan memberikan kepada orang miskin supaya kita sama-sama membantu dan menolong, itu nanti akan Tuhan yang membalasnya. Kita tidak perlu memikirkan yang kita beri nanti membalas apa, tapi serahkan kepada Tuhan. Kalau orang jahat berkuasa, rakyat bersembunyi. Kalau orang jahat binasa, orang yang adil akan memimpin dengan leluasa. Nah ini alinean yang terakhir ini, lagi-lagi kalau orang jahat yang berkuasa, rakyat tersembunyi. Jadi kalau orang jahat ini berkuasa, rakyat tidak muncul lah, tidak istilahnya dia bersembunyi. Kalau orang jahat binasa, orang yang adil akan memimpin dengan leluasa. Jadi kalau orang jahatnya ini sudah binasa, dalam arti sudah nggak ada memimpin lagi, yang terjadi orang yang adil memimpin, dia akan leluasa untuk melaksanakan kepemimpinannya, kekuasaannya, supaya masyarakatnya menjadi uh, adil dan makmur, supaya tidak sembunyi-sembunyi lagi, seperti yang dipimpin oleh orang yang jahat atau kuasa. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas pembacaan buku bijak pada malam hari ini. Sudah selesai, bila mana itu ada kekurangan karena saya juga masih belajar. Kalau ada kelebihan itu karena Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf bila ada kata atau yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semuanya. Bila mana ini pembacaan buku bijak ada yang mau menambahkan atau menafsirkan yang saya belum bisa atau sesuai dengan alineanya, atau ini kami mohon sebesar-besarnya dan kekurangan dan atas pembacaan buku bijak saya. Mungkin itu Bu Memli, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Mas Asman, terima kasih untuk sharing buku bijak pada malam hari ini. Bapak Ibu, saya mau menambahkan terkait tadi yang Bapak Asman katakan kurang paham tentang orang yang loba. Orang yang loba ingin cepat kaya, ia tidak sadar bahwa mana tadi ya? Bentar, dia melompat. Nah, artinya begini, Bapak Ibu. Artinya begini. Orang loba itu adalah orang yang rakus, orang yang serakah, orang yang pelit. Jadi orang loba itu nggak ada bagus-bagusnya gitu. Jadi
jangan sampai kita menjadi orang loba ya Bapak Ibu, kita menjadi orang yang rakus sehingga kita tidak tahu apa yang harusnya tidak sadar sehingga kita mengambil hak orang lain. Nah, orang loba dan orang loba, rakus, pelit diharapkan itu jauh dari hidup kita. Apalagi kita sebagai orang-orang yang selalu belajar bagaimana menjadi bijak. Ya, kalau kita sudah diajarkan setiap kali dan kita tetap mau memutuskan menjadi orang loba, sangat sulit Bapak Ibu. Ya, orang loba ingin cepat kaya, ia tidak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Kalau dipikir-pikir aneh ya, sebenarnya kan orang loba ini kan pelit. Kemudian dia rakus. Kemudian juga dia nggak mau berbagi. Kemudian juga dia pelit kan artinya begitu. Kok bisa ya dia ditimpa oleh kemiskinan? Nah, inilah hukum apa namanya? Hukum yang kadang-kadang kita tidak pahami, ya. Ketika kita menahan harta kita dengan sekuat tenaga, justru apa yang ada di genggaman itu akan hilang. Tetapi ketika kita memberi, nah itu dia. Ketika kita memberi, itu adalah benih yang kita tabur. Sehingga saatnya kita akan menuai dari benih yang kita tabur itu. Nah, ada satu prinsip yang saya izin menyebut satu etnis tertentu, yaitu orang Chinese ya. Orang Chinese itu kalau dia berdagang, dia sadar betul, perhitungan betul, mana yang modal, mana yang hasil dari dagangannya. Orang Chinese akan sadar betul apa yang dikerjakannya ketika dia berdagang terkait dengan modal dan hasil dagangan. Makanya orang Chinese kadang dibilang pelit, padahal sebenarnya bukan pelit, tetapi dia bijaksana. Di dalam hal ketika dia berdagang, dia tahu bahwa modal itu nggak boleh diganggu, karena modal itu adalah benih. Sehingga banyak kalau kita lihat, ya saudara-saudara kita orang Chinese itu jarang yang bangkrut. Jarang yang bangkrut ketika dia berdagang. Ya. Nah, dia juga mencegah orang untuk tidak berhutang. Dan dia juga tidak mau menghutangi. Nah, Bapak Ibu, ketika kita belajar dari hal yang bagus ini, kita nggak akan menjadi orang yang loba. Kenapa? Kita menjadi orang loba karena kita pikir kita takut akan kekurangan. Tetapi di dalam prinsip kasih, kita memberi karena apa? Karena kita peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Nah, kalau tadi dikaitkan dengan ilustrasi yang saya berikan contoh orang Chinese yang tidak mengutik-ngutik apa namanya modalnya, karena tahu perhitungannya di mana. Kalau dia kasih hutang orang, maka otomatis modalnya itu akan macet. Dan sulit bagi dia untuk menagih sehingga modal nggak kembali. Ketika dia memberi, ya dia memberi. Makanya ada istilah, bisnis is bisnis. Walaupun dengan saudara tetap harus bisnis. Walaupun dengan saudara tetap harus membeli, itu bijak. Nah, di sini Bapak Ibu ketika diperhadapkan dengan orang loba, kita jangan pernah menipu dengan diri sendiri. Kalau ada, katakan ada, berbagilah. Tetapi jangan berkata tidak ada ketika memang saudara punya. Kalau ataupun ada dan itu uang modal, katakanlah, maaf, saya ada, tapi ini uang modal, saya nggak berani kasih. Itu jauh lebih baik. Nah, di di kehidupan kita hari-hari terkait dengan KLPI, kemudian muncul donor sponsor. Nah, disinilah hati kita diketuk. Bagaimana kita menolong orang untuk menjadi sponsor. Tapi karena, nah ini dia, ini kembali menguji hati kita. Tapi karena sistem mengembalikan modal yang kita gunakan untuk donor sponsor kembali 100%, harapannya adalah jangan kita mau menolong orang karena modalku akan kembali.
Kalau ataupun itu ada, enggak apa-apa, tapi tetap diiringi dengan hati yang tulus, memang ingin menolong. Supaya apa, Bapak Ibu? Supaya benar-benar ketika orang itu kita tolong, dia juga merasa itu adalah anugerah, sehingga dia juga merasa apa? Bergerak, dia merasa punya tanggung jawab. Kalau saya enggak mencari referral, lalu gimana saya mengembalikannya? Bagaimana sistem memotong dari akun saya kalau akun saya kosong? Nah, itu Bapak Ibu. Jangan kemudian kita jadi emosi, harus saatnya kembali karena orang yang kita tolong tidak pernah mereferral orang sehingga nggak ada bonusnya. Ayo dong kamu bergerak, gimana ini modalku mau balik. Nah, sudah salah itu Bapak Ibu. Kalau kita menolong betul memberikan donor sponsor, include dibimbing juga, dimotivasi juga, diarahkan, dibimbing untuk datang ke HK, bagaimana ketemu dengan orang-orang untuk dijadikan referralnya. Dibimbing, diarahkan bagaimana melakukan presentasi dengan simpel dan mudah dipahami. Itu Bapak Ibu ya. Jadi ada banyak hal yang kita pelajari di dalam buku bijak ini. Bagaimana ketika kita menolong orang, bagaimana motivasi kita, bagaimana hati kita, ya, nggak ada orang yang tahu hanya kita. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu, ketika kita menolong orang menjadi orang yang mensponsori sehingga orang itu bisa bergabung, jangan dibiarkan, tetap dibimbing. Jangan sampai orang itu terjebak di zona nyaman. Nanti Anda sendiri yang pusing. Kenapa? Karena orang itu nggak bergerak. Diberi pemahaman, ini saya tolong kamu, donor sponsor ini berkah loh buat kamu. Tapi ayo kita sama-sama yuk membesarkan komunitas ini. Karena itu dampaknya ada nanti, secara jangka panjang itu akan ada. Ketika orang itu merasa, ya udahlah aku udah didaftarkan kok, kan bukan aku yang minta. Nah ini lebih bahaya lagi kalau sampai ada yang seperti ini. Tolonglah orang itu, ya, bimbing juga, arahkan juga. Supaya apa? Supaya dia eksis. Ada berkat yang nanti dipotong untuk mengembalikan kepada saudara, tapi juga ada berkat untuk orang itu sendiri. Nah, itu yang boleh saya sampaikan Bapak Ibu. Kiranya ini boleh membuka wawasan kita dan ada hal-hal yang baru dan boleh memotivasi kita untuk kita terus belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Itu saja yang boleh saya tambahkan. Kalau masih ada silakan, masih ada waktu. Masih banyak waktunya. Silakan. Saya berharap kita bukan hanya sekedar mendengar atau kita buka Zoom kemudian hilang ya. Marilah kalau kita memperhatikan baik-baik, kita mendengar baik-baik, pasti ada makna yang kita dapat. Kenapa? Karena Tuhan itu Tuhan yang kreatif, Bapak Ibu. Apa yang kita dengar, kita cerna di pikiran kita, pasti menghasilkan satu buah pemikiran. Nah, kalau Bapak Ibu dari hari ke hari ikut Zoom, tidak pernah bersuara, tidak pernah memberi pendapat, ya, tidak pernah memberikan satu memperkaya orang lain dengan hal-hal yang baru, perlu dipertanyakan. Anda ikut Zoom ini, Anda cukup buka Zoom kemudian Anda lari, atau Anda benar-benar duduk dan mendengarkan. Nah, kalau duduk mendengarkan sungguh-sungguh, masa iya hari demi hari ikut Zoom nggak pernah dapat pengertian? Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi jangan pernah malu berpendapat di sini, ya. Kami rindu diperkaya oleh siapapun. Kami rindu diisi oleh siapapun. Ya, oke. Dan saya lihat di sini Pak Mansur sedang high five. Silakan Pak Mansur kalau mau tambahkan. Baik, terima kasih. Bapak Ibu semua, selamat malam. Jadi saya berangkat dari jangan malu untuk berpendapat. Nah, saya justru malu, tapi saya menyampaikan pendapat, makanya videonya saya tutup. Begitu. Baik, saya juga ingin ikutan belajar nyoroti tentang orang yang loba ingin cepat kaya. Ia tak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa dirinya. Jadi izinkan teman-teman ya, Bapak Ibu semua,
saya untuk belajar menguraikan yang ini. Saya melihat tentang kata-kata loba ini biasanya berdampingan dengan kata-kata tamak, sehingga saya mengajak kepada pemikiran kita untuk tamak dan loba. Biasanya tamak duluan. Dan ini tamak maupun loba itu biasanya tentang harta. Ya duit, ya beras, pokoknya sembako, begitu-begitu. Nah, sehingga tamak dan loba itu adalah tamak itu main sikat. Nah, kemudian ketika harta itu sudah di tangan loba, dia tidak peduli dengan sekitarnya, ditumpuk-tumpuknya itu. Yang cara mencarinya dengan tamak tadi. Jadi ini tentang harta. Orang yang tamak dan loba, ini saya tambah tamak karena mencari dan setelah didapatkan loba, ingin cepat kaya, makanya ditumpuk-tumpuk. Ia tak sadar. Nah, Bapak Ibu, apabila ia tak sadar, orang yang menumpuk-numpuk, jadi sudah di tangan ya kalau loba itu, sudah di tangan. Jadi ketika ada teman lain, bantu dong. Nah, mungkin juga mohon maaf, sponsori dong, gitu. Dia bilang nggak ada, atau bilang sorry ya, begitu. Dia tidak sadar. Nah, ketika dia tidak sadar, itu sudah kepada orangnya, subjeknya, kepribadiannya, akhlaknya, itu yang tidak sadar. Tidak sadar, otomatis tidak TST, dia tidak sadar diri siapa dia. Siapa saya, maksudnya saya tidak sadar, mohon maaf. Itu. Kenapa tidak sadar? Ya saya tidak sadar bahwa kemiskinan segera menimpa diriku, begitu. Nah, ini juga lebih mengarah kepada akhlak. Kenapa? Ketika orang yang loba, yang tidak peduli dengan lingkungan karena hartanya yang dicari dengan cara tamak tadi, otomatis bahasanya ya bodoh amat loh, begitu. Yang penting ini gua punya. Jadi itu semua menyangkut harta. Yang menjadi miskin adalah dia tidak memiliki siapa-siapa, tetangga nggak punya, teman apa lagi, seperti itu. Singkat saja, kemudian saya ingin korelasikan dengan yang di depan, yaitu klausulnya adalah siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Saya ada Tuhannya. Tadi ada saya singgung tentang sadar diri, yang tidak sadar tadi, di sini disebut Tuhan yang di depannya. Siapa menyembunyikan dosanya tidak akan beruntung. Nah, dosa itu disembunyikan. Kenapa dosa disembunyikan? Dosa itu didapat dari kesalahan, dari kekeliruan. Nah, apabila mencari harta, ya dengan cara tomak tadi, dengan cara loba tadi. Tapi cara itu pun disembunyikan. Artinya dia apakah tahu? Tahu. Karena apa? Dia ingin cepat kaya tentang harta. Siapa mengakui dan meninggalkannya akan dikasihani Tuhan. Nah, siapa mengakui? Nah, makanya saya katakan di sini mereka ini sebenarnya tahu, mengerti bahwa itu dosa, yang dilakukannya itu salah, keliru, tapi tidak mau mengakui. Berarti kalau kepada antar komunikasi, ya ini tidak apa ya, oh iya, sorry deh, Mansur kemarin keliru ya, minta maaf ya, gitu. Nggak ada. Pokoknya supaya tidak disebut salah, itu disembunyikan terus dosanya. Itu. Dan meninggalkannya, apalagi meninggalkan ya belum, gitu loh. Nah, makanya di sini justru siapa mengakui, yaitu meminta maaf, dan meninggalkannya itu belajar untuk memperbaiki, maka, nah itu, akan dikasihani Tuhan. Kemudian yang ini tadi saya korelasikan ke depan di dalam mukadimah, yaitu cara jaga stamina. Bahwa andalkan Tuhan, jelas, mari mengakui kesalahan, bahkan kalau saya koreksi saya dong, masukin saya dong, kasih masukan saya dong, gitu. Tegur saya dong, ya seperti itu, open, karena apa?
Ya saya nggak mau menyembunyikan kesalahan saya, karena kesalahan yang saya sembunyikan, pasti saya akhirnya menyembunyikan dosa saya. Nah, itu tidak akan beruntung dan tidak akan dikasihani Tuhan. Nah, kalau saya larikan ke jaga stamina, saya akan apa namanya ya, akan lemas sendiri, lunglai sendiri, karena kesana kemari kepada yang awal yang orang yang loba tadi, itu kemiskinan akan menimpa dirinya. Tentu saya ke sana ditolak teman, di sana ditolak saudara, seperti itu. Apalagi menjaga stamina mengandalkan Tuhan, tentu tidak bisa, karena sudah dikatakan Tuhan tidak akan mengasihi orang yang demikian. Sebenarnya Tuhan Maha Pengasih, nah bagaimana supaya dikasihi? Gitu. Ya maka harus disadari. Kita harus sadar, harus mengakui, di sini dibilang. Gitu. Cukup mengakui? Tidak, Bapak Ibu. Di sini dan meninggalkannya, pelan-pelan ditinggalkan. Nah, dengan buku bijak ini, saya sendiri khususnya ya terus belajar untuk mengakui kesalahan saya, untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan saya. Nah, sehingga itu stamina betul-betul akan terjaga. Di poin 2 dalam mukadimah, apa itu? Doakan goal. Lah tentu goal itu akan sama. Mau dibilang goal itu pensiun, atau kalau saya tertarik dengan goal itu step-step yang awal, misalnya apa? Join 14 cabang. Terus apalagi? Diyeskan. Nah gitu. Ada strategi ini dan tim. Nggak cukup goal, nggak cukup strategi, tapi di sini dan tim. Sehingga tim dalam hal ini khususnya saya mengetuk kepada teman-teman Jayapura khususnya, juga Pak Gomez yang masuk di wilayah timur, juga Bu Eca semuanya ya, Pak Ardi Manokwari gitu. Kita melihat malam ini insya Allah itu masih diperhatikan sama Bunda ini, sama Bunda siapa tadi saya sempat sama Bunda di Semarang, Bunda Chandra ya, Bunda Chandra. Masih perhatikan di sini, ini support untuk kita semua teman-teman, bagaimana kita itu memiliki goal yang tajam, strategi yang lebih jitu yang diutarakan Momli di awal tadi. Saya melihat itu sebenarnya mengetuk, ayo bikin strategi teman-teman, seperti itu yang saya tangkap. Maka ayo Mom, kita rangkul teman semua untuk atur strategi supaya kita mempunyai tim yang kuat, itu Jayapura khususnya, juga nasional pada umumnya. Karena apa? Kita ini tim satu nasional, bahkan internasional. Jadi seperti itu Bapak Ibu, uraian saya ini cenderung mengajak untuk apa ya, kepada satu motivasi kita, juga saling mengoreksi diri, saya khususnya, untuk apa secara tim kita ini solid. Nah, terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini. Terima kasih Pak Mansur, penjelasannya bagus. Terima kasih Pak Mansur, silakan. Bapak Ibu yang ingin menambahkan masih ada waktu. Masih ada waktu, silakan. Momli, Mungkin Bapak Ibu izin. pengalaman ya, silakan. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di Jayapura. Tetap semangat selalu. Salam 5 pilar yang mengupas buku bijak dari Momli, dari Pak Esmen, Pak Esmen, dari Pak Mansur. Aduh, sudah luar biasa ya Bapak Ibu. Intinya belajar kita benar-benar ada hasil yang Momli ya. Tentunya selain percaya perusahaan, prosedur, strategi dan tim, percaya leader Bapak Ibu. Itu yang paling utama ya, karena menurut saya kalau perusahaan kita sudah percaya, tapi kan keseharian kita tidak bekerja sama dengan perusahaan ya Momli, dengan leader. Setuju nggak Momli? Dengan leader kita. Leader yang akan membimbing kita, membina kita, memahamkan kita dengan apa yang ada, prosedur perusahaan, sistem perusahaan, karena semua itu dibentuknya HK yang ada di masing-masing kota kita untuk mempermudah kita belajar atau melatih kepemimpinan kita setiap hari. Saya pun sudah seumur ini saya masih terus belajar dan belajar dari Momli, dari leader-leader, dari Pak Direktur, Wakil Direktur, dan teman-teman leader yang lainnya. Semangat Bapak Ibu, di sini segala sesuatunya kalau kita mau belajar, kalau kita mau menempel dengan leader, perusahaan sudah pasti, sistem sudah pasti ya Bapak Ibu.
Kita tidak pandang usia kita berapa, umur kita kan cuma angka. Tapi kita harus terus semangat selama kehidupan masih berlangsung. Apalagi di sini kita punya goal. Yuk doakan goal, nempel kepada leader Jayapura, ada Momli, ada Pak Esmen, ada Pak Mansur. Jadikanlah itu leader-leader handal, mentor-mentor yang akan mencapai goal kita bareng-bareng itu, yaitu target kita pensiunnya Bapak Ibu. Yakinkan diri kita, tanamkan rasa percaya diri kita, agar kita terpancar aura keyakinan dari diri kita untuk kita tularkan kepada mitra-mitra binaan kita atau calon-calon mitra kita. Itu aja Momli. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sahabat air di Papua. Salam 5 pilar. Ya, terima kasih untuk Bu Eni. Silakan yang lainnya, Bapak Ibu. Mari berpendapat. Apa yang didapatkan tadi yang sudah disampaikan. Perkaya satu dengan yang lain. Pak Bahrom, Ada lagi? sudah buka mic-nya tuh Pak Bahrom, dari mana tuh Momli? Pak Bahrom Ya. sudah buka mic. Silakan Pak, mau ditambahkan? Ya, saya terima kasih sudah Perkenalkan mendengar. diri Pak. Dari mana Pak? Saya dari Jayapura, nama saya Bahrom Rasid. Sudah masuk di dalam lingkungan ALPI, sudah masuk dalam leader ini. Saya sangat berterima kasih atas bantuannya semua yang sudah membimbing saya ikut masuk ke dalam tim ini. Saya sangat terima kasih dan saya sudah mendengarkan semua pemaparan dan arahan-arahan seperti yang tadi diucapkan sama Pak Mansur. Saya sangat berterima kasih kepadanya. Dan itu saja, saya tidak bisa mengungkapkan lain. Saya cuma mendengarkan dan saya bisanya cuma itu. Nanti yang lainnya saya masih belajar, jadi nanti saya bertanya lagi kepada yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Bahrom. Silakan. Di sini ada anak muda satu, namanya Manuel Manobi. Ayo Kakak Mano. Silakan Kakak Mano. Ada apa yang didapatkan dari anak muda perkaya kami orang tua? Dari sisinya anak muda nih buku bijak tadi itu bagaimana? Ya, silakan. Ada genset ini, satu pemuda. Asli putra daerah Papua. Halo. Kakak Mano. Suruh Roma yang panggil Mom, hai kaulah muda, gitu. Halo, Kakak Mano. Bagaimana? Oke, Bapak Ibu. Ada yang lain? Tidak ada? Malam hari ini kita ada Zoom nasional ya. Betul. Ada tanya jawab dengan siapa Pak Asman? Ini tanya jawab ini di Pak Roy nanti. Ada tanya jawab dengan Pak Roy ya. Oke, Bapak Ya, Ibu. presentasi plus tanya jawab Pak Roy. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Linknya sudah kita share di grup. Sudah di-share ya, baik. Apakah Ibu Maria Griapon bisa mendengar suara saya? Jelas sekali. Sangat jelas. Oke, Mama Maria Griapon, karena sudah tidak ada yang memberi tambahan sharing buku bijak kita, kita akan awali
kita akan selesai lebih awal karena masih ada Zoom nasional lagi. Supaya teman-teman mungkin ada yang masih mau lanjut makan malam atau apa. Silakan Mama Maria untuk memimpin kita dalam doa tutup. Silakan Mama Maria. Halo Mama Maria. Ya, kita andalkan Tuhan, jadi kita sebagai umat yang bertakwa kepada Tuhan, mari kita akhiri segala sesuatu dalam doa. Mari kita bersatu. Saya akan berdoa menurut keyakinan saya, agama Kristen Protestan, dan teman-teman yang lain boleh menyesuaikan sesuai keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami datang menghampiri kekudusan takhta-Mu. Kami menaikkan puji dan syukur atas kasih, penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, bahkan terlebih nafas kehidupan, sehingga kami boleh hidup dan berkarya teristimewa di dalam KLPI bagi kesejahteraan sesama. Terima kasih Bapa, berkati seluruh leader pimpinan kami, mulai dari pusat sampai ke daerah, berikan hikmat, marifat surgawi, agar mereka lebih bijak dalam membimbing kami untuk mencapai tujuan. Terima kasih untuk SOM pada hari ini. Kami akan mengakhiri, kami berdoa, kami mohon ampun atas segala kekurangan, kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Momli, selesai doa. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk pertemuan pada malam hari ini, untuk semalam hari ini. Kita akan jumpa lagi besok sore. Dan untuk leader-leader, sampai jumpa besok pagi jam 6 waktu Indonesia Barat dan jam 8 waktu Indonesia Timur. Biarlah setiap kita terus menjadi orang-orang yang amanah, yang membawa berkat, membawa berita yang baik untuk saudara-saudara kita semuanya. Baik Bapak Ibu, salam 5 pilar, salam 5 miliar. Tuhan memberkati, salam sukses, salam sehat, shalom. Salam 5 pilar, salam 5 Salam pilar, juga. satu tujuan. Salam semua. Terima kasih. Bapak Ibu bisa ikut Zoom berikutnya ya. Pak Mansur, terima kasih juga.